warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Seniwati dari kelas B1 Hukum Pajak Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan hukum pajak dan pembagian hukum pajak di Indonesia. Poin pertama mengenai perkembangan hukum pajak di Indonesia. Berikut penjelasannya. Pada zaman kerajaan, Indonesia sudah mengenal pajak dengan sebutan upeti sebagai wujud penghormatan kepada istana. Barulah setelah penjajah Belanda masuk dan VOC memberlakukan pungutan pajak, Indonesia mulai mengenal pajak secara resmi. Di bawah pemerintahan Raffles, terdapat beberapa pajak yang dikenakan kepada pribumi. Pada tahun 1959 adalah awal dimulainya pembuatan undang-undang perpajakan yang mengatur secara resmi kewajiban pajak bagi pelaku ekonomi dan warga negara. Pada tahun 1983, sebagai dampak dari turunnya harga minyak bumi dunia, Indonesia mengadakan reformasi pajak yang selain menyederhanakan pajak, juga memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Paradigma pajak telah berubah dari upeti menjadi sumber pembiayaan negara, seperti untuk menyediakan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pajak juga memberikan rasa keadilan sosial dengan menekankan bahwa semua orang harus berkontribusi sesuai dengan kemampuan ekonominya. Itulah penjelasan mengenai perkembangan hukum pajak di Indonesia. Selanjutnya, poin kedua yaitu mengenai pembagian hukum pajak di Indonesia. Berikut penjelasannya. Secara umum, hukum pajak di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum pajak material dan yang kedua hukum pajak formil. Yang pertama yaitu hukum pajak material, di mana hukum pajak material ini mengatur mengenai jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan dasar pengenaan pajak. Di dalam hukum pajak material diatur mengenai hak dan kewajiban para wajib pajak, serta ketentuan-ketentuan mengenai siapa yang membayar pajak, objek yang dikenakan pajak, dan besaran tarif yang dikenakan. Berikut adalah beberapa jenis pajak yang diatur dalam hukum pajak material. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang keempat, bea materai. Yang kelima, pajak daerah seperti pajak bermotor dan pajak perhotelan. Selanjutnya, yang kedua yaitu hukum pajak formil, di mana dalam hukum pajak formil ini mengatur tentang prosedur administrasi, tata cara pelaksanaan, dan penegakan hukum pajak. Di mana hukum pajak formil ini mengatur tentang kewajiban administrasi wajib pajak, mulai dari pendaftaran, penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT, hingga prosedur dalam hal terjadi banding, keberatan, dan penagihan pajak. Berikut adalah contoh hukum pajak formil di Indonesia, yaitu yang pertama, tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, tata cara penyampaian SPT. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Yang keempat, prosedur penyelesaian sengketa perpajakan seperti melalui pengadilan pajak atau pengadilan tata usaha negara. Jadi dapat disimpulkan dari materi tadi bahwa dengan perkembangan dan kebijakan fiskal, Indonesia terus memperbarui undang-undang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak negara, yang termasuk melalui reformasi Omnibus Law yang bertujuan untuk mempermudah investasi dan meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak.